Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-haqaiqu taridu bihalit tajalli mujmalah wa ba'dal wahyi yakunul bayan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Bermula segala hakikat datang pada waktu tajalli. Datangnya hakikat-hakikat itu secara jumlah, secara global, dan sesudah dimengerti maka adalah keterangannya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Bila kami bacakan itu wahyu, ikutilah wahyu itu. Summa inna 'alaina bayanah, kemudian kamilah nanti yang akan memberikan penjelasan dan keterangannya. Nah, seperti itulah hakikat-hakikat yang datang kepada hati yang bersih. Hakikat itu kadang-kadang tidak jelas apa tujuannya, apa maksudnya, tetapi sesudah didengar, sesudah dimengerti, maka nampaklah, jelaslah apa yang dimaksud oleh hakikat yang datang ke dalam hati itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-ulum wal hikam wal ma'arif wal kashfu taridu ala qalbin tahirin an kaduratis siwa min ghairi ta'allumin wala dirasah. Bermula ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah dan ma'rifat-ma'rifat serta keterbukaan datang atas hati yang bersih daripada kekeruhan selain Allah. Datangnya itu dari ketiadaan dipelajari, dari ketiadaan didaras, tadarus. Datangnya pun secara jumlah, tidak nampak makna-maknanya dan tidak diketahui hakikat-hakikatnya. Ini hikmah yang ke-215 ini adalah merupakan buah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah melalui hikmah 214 itu. Dalam hikmah 213 kita di situ disuruh agar menggunakan mata hati melihat sesuatu itu adalah merupakan perbuatan Allah. Jadi mata hati kita ini bila melihat sesuatu, maka mata hati pun melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Wa'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau hamba Allah yang selalu melihat Allah. Nah, artinya mata hati kita ini selalu melihat sesuatu itu adalah merupakan karya cipta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita tidak mampu demikian, nah, lanjutnya ke hikmah 214. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa melihat sesuatu itu merupakan ciptaan Allah, maka usahakanlah agar hati kamu itu merasakan bahwa kamu diawasi oleh Allah, bahwa kamu dilihat oleh Allah, bahwa kamu didengar oleh Allah, bahwa kamu diketahui, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
dengan sebab yang demikian sudah ada pada diri kita, baik yang makam wa'budillah ka'annaka tara atau makam fa illam takun tara fa huwa yara, maka hati kita jadi bersih dari kekeruhan makhluk Allah ini. Nah, kalau kita bisa duduk di tempat atau di makam melihat sesuatu itu karyanya Allah, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Atau kita mempunyai hati yang bisa merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah, geritik hati kita diawasi Allah, rancangan hati kita diketahui oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi, kita pun akan bersih. Nah, apabila hati itu sudah bersih, nah kita akan diberi Allah al-haqaiq, hakikat-hakikat, baik berupa ilmu, berupa hikmah, berupa ma'rifah, atau kasab, mengetahui sesuatu yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini buahnya. Ilmu, hikmah, ma'rifah, kasab itu datang kepada kita tanpa dipelajari, tanpa membaca buku. Dengan sendiri kita dapat ilmu, dengan sendirinya dapat ilmu, dengan sendirinya tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, itu artinya bahwa Allah melontarkannya ke dalam hati kita bila sudah hati kita itu bersih tadi. Wa kaifiyatu wurudiha imma ala sabilil ilham awil manam awil i'lam. Nah, caranya Allah melontarkan ke dalam hati kita ilmu-ilmu tadi bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi, bisa melalui pemberitahuan-pemberitahuan lain. Jadi datangnya ilmu kepada kita itu bisa dari ilham, langsung tahu. Bisa lewat mimpi, bisa juga lewat i'lam, pemberitahuan. Misalnya ada suara, orangnya kada kelihatan, yang biasa disebut dengan hatib. Hatib itu ada suara tapi orangnya kada kelihatan. Nah, itu akan datang kepada kita kalau sudah hati kita ini jernih, hati kita bersih, karena hati kita sudah bisa melihat sesuatu itu adalah ciptaan Allah, atau hati kita sudah merasakan kita diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau hati kita ini masih dengki, masih dendam, masih suka macam-macam, hati kita itu kadang akan datang hal-hal yang demikian itu. Karena ilmu-ilmu hakikah itu adalah laksana, sesuatu mutiara yang sangat mahal. Allah kadang akan menyerahkan itu kepada orang yang masih belum cocok menerimanya. Andai kata kita berisi anak, nah kita banyak mempunyai perhiasan, permata, tentu ini akan kita berikan kepada anak yang kita anggap bisa menjaganya, anak yang jujur. Nah, kalau anak ini sudah anak menghabiskan, anak yang membahayakan, tentu kita kadang akan memberikan kepadanya hal-hal yang berharga itu. Nah, demikian sebagai contoh bahwa Allah itu memberikan perkara-perkara mulia itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang bisa menjaga, memelihara yang berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi datangnya itu secara jumlah, maksudnya apa kadang-kadang kita kadang mengerti, pahamannya apa kadang mengerti, tujuannya apa kita kadang mengerti. Nah, wa ba'dal wahyi wat ta'ammuli ma fiha zahara bayanuha wa
muwafaqatuha lil ulumi syar'iyyah, sesudah kita dengar, sesudah kita paham, sesudah kita meneliti, mencerna apa yang datang tadi, nampaklah kejelasannya dan kesesuaian dengan ilmu-ilmu syar'iyyah. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab suluk bahwa sebahagian di antara mereka itu kalau datang sesuatu ilham atau lewat mimpi atau lewat i'lam tadi, sesuatu datang bahwa ini hukumnya ini, bahwa ini hukumnya demikian. Nah, itu mereka bersegera mencari kutub, kitab-kitab, cari kitab-kitab. Oh, ternyata ada dalam kitab itu, ternyata ada di dalam kitab ini bahwa yang sama dengan tujuan apa yang diberikan Allah tadi. Jadi Allah memberikan kita tanpa ada berdasarkan membaca buku, tanpa pemberitahuan guru, tapi langsung. Nah, setelah dapat, mereka cari kitab-kitab, ternyata ada, ternyata sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah